Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan kepada wahai Muhammad Al-Kautsar. Rasulullah SAW dihina tidak punya keturunan anak laki-laki, tapi Allah hibur bahwa sekalipun tidak punya anak laki-laki, sesungguhnya pemberian Allah itu sudah begitu banyak kepada Rasulullah SAW. Penjelasan surat Al-Kautsar. Asbabun nuzulnya berkaitan dengan celaan, hinaan orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tokoh-tokoh musyrikin Mekah seperti Al-As bin Wa'il, seperti Uqbah bin Abi Mu'aid, seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal, mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjuluki Rasulullah dengan sebutan abtar. Ada riwayat menyebutkan bahwa satu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam Masjidil Haram, kemudian berpapasan dengan salah satu tokoh musyrikin Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il. Ketika di dalam masjid itu berpapasan antara Rasulullah SAW dengan Al-As bin Wa'il, terjadilah satu percakapan, pembicaraan antara Rasulullah dengan Al-As bin Wa'il. Ternyata di kejauhan, apa yang dilakukan oleh Al-As bin Wa'il berpapasan dengan Rasulullah, bercakap-cakap dengan Rasulullah SAW, diperhatikan oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy yang lain. Maka mereka penasaran, sehingga ketika Al-As bin Wa'il telah berpisah dari Rasulullah SAW, kemudian bertemu dengan tokoh-tokoh musyrikin Quraisy yang lain tadi seperti Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian Abu Lahab, Abu Jahal, tokoh-tokoh ini bertanya kepada Al-As bin Wa'il, Anda tadi bertemu dengan siapa? Kata Al-As bin Wa'il bernada menghina kepada Rasulullah SAW, saya tadi bertemu dengan Muhammad, orang yang abtar. Biarkan dia adalah orang yang abtar. Ini bahasa hinaan mereka. Kata-kata abtar ini bahasa yang mereka gunakan untuk menghina Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah orang yang terputus dari kebaikan, karena memang anak Rasulullah SAW dari Siti Khadijah yang bernama Ibrahim atau Abul Qasim itu meninggal dunia, sehingga orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan Muhammad itu abtar, orang yang terputus dari kebaikan karena tidak ada lagi penerus selanjutnya. Rasulullah SAW satu sisi beliau memang seorang Rasul, tapi sisi lain Rasulullah SAW juga manusia biasa seperti kita, punya perasaan. Ketika dihina demikian Rasulullah SAW, tentu Rasulullah SAW ada perasaan bersedih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghibur, ingin mengobati hati Rasulullah SAW, maka diturunkanlah surat ini, surat Al-Kautsar ini, Inna a'tainakal kautsar. Hiburan bagi Rasulullah SAW untuk mengobati hati Rasulullah SAW atas celaan orang musyrikin Quraisy. Diturunkanlah surat ini. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Inna a'tainakal kautsar, wahai Muhammad, sekalipun mereka menghina kamu, merendahkan kamu, bahwa kamu adalah orang yang abtar, terputus dari kebaikan, tidak ada pelanjutnya, tidak ada generasi penerusnya. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan kepada wahai Muhammad Al-Kautsar. Rasulullah SAW dihina tidak punya keturunan anak laki-laki, tapi Allah hibur bahwa sekalipun tidak punya anak laki-laki, sesungguhnya pemberian Allah itu sudah begitu banyak kepada Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Kalau yang menafsirkan Al-Kautsar ini, bahwa Al-Kautsar itu dimaknai yang dalam kaidah bahasa Arab namanya Al-Alam. Al-Alam itu sebuah nama. Maka Al-Kautsar itu maksudnya telaga, sebuah nama untuk telaga bagi Rasulullah SAW kelak di surga atau di yaumil qiyamah. Maka disebut telaga Kautsar atau telaga Al-Kautsar. Kalau ini diartikan Al-Kautsar itu sebuah nama, maka Al-Kautsar itu nama bagi telaga yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yang kelak juga akan dimasuki oleh umat-umat Rasulullah SAW di surga nanti. Makna yang kedua, Al-Kautsar ini sifat. Sifat dari apa? Sifat dari kebaikan. Sehingga maknanya Al-Kautsar itu adalah kebaikan yang begitu banyak. Kalau dalam bahasa Arab, al-khair al-balighu fil kasrah.
kebaikan yang melampaui batas kebaikan itu, artinya sudah begitu banyak. Apakah kedua arti telaga dengan kebaikan tadi bertentangan? Tidak. Kebaikan yang begitu banyak yang Allah berikan itu ada yang di dunia dan ada yang di akhirat. Yang di akhirat itu antara lain adalah telaga Al-Kautsar tadi. Di antara kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu adalah kelak di surga berupa telaga Al-Kautsar, dan bukan hanya telaga Al-Kautsar, dan masih banyak lagi. Apalagi yang di dunia. Yang di dunia juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah begitu banyak. Apa contohnya? Diberikan Rasulullah kenabian. Tidak setiap orang, tidak setiap manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Ditunjuknya Rasulullah SAW sebagai nabi, sebagai rasulnya, ini adalah pemberian kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diberikan syariat Islam. Ini juga kebaikan yang Allah berikan. Apakah ayat tentang Al-Kautsar, pemberian Allah yang begitu banyak ini hanya khusus bagi Rasulullah? Ternyata kan tidak. Ayat ini juga ditujukan kepada umat Rasulullah SAW. Siapa umat Rasulullah? Kita. Kita juga telah mendapatkan pemberian yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau berdasarkan ayat ini bahwa salatnya kita itu sesungguhnya merupakan bentuk bersyukurnya kita. Fasolli, kata Allah Subhanahu wa taala, tegakkan, dirikan salat. Baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Bagaimana Rasulullah SAW ketika dikatakan fasolli dilaksanakan oleh Rasulullah SAW? Bagaimana Rasulullah SAW sholatnya? Sholat jamaahnya Rasulullah SAW itu beliau pertahankan sampai sakit-sakit parahnya Rasulullah menjelang wafat, sampai beliau kemudian harus diapit dengan 2 orang sahabat, tetap beliau jaga sholat jamaah itu. Bahkan Rasulullah SAW sholat sunnah. Kan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, ya Rasulullah SAW, alaihissallahu qad ghafara laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah engkau ini telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Kenapa anda harus memberat-beratkan diri, bersusah payah sholat sampai pecah-pecah kakinya? Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa harus engkau lakukan ini padahal anda telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Apa yang menyebabkan Rasulullah pecah-pecah? Karena Rasulullah berdiri sholat. Sholat apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sholat sunnah. Sholat tahajud kan sholat sunnah, sholat nafilah. Tapi dijaga oleh Rasulullah, dikerjakan oleh Rasulullah SAW, bahkan sampai pecah-pecah kakinya. Apa kata Rasulullah ketika ditanya Aisyah, kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah boleh saya untuk menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bersyukur Rasulullah SAW kepada Allah dengan melaksanakan sholat itu. Kemudian sholatnya kata Allah Subhanahu wa taala li rabbika. Sholat yang dikerjakan itu semata-mata karena Allah, bukan karena malu, bukan karena gengsi, bukan karena yang lain, tetapi karena Allah. Li rabbika. Demikian juga selain sholat kata Allah Subhanahu wa taala wanhar. Dan wujud syukur yang kedua adalah berkurban. Para ulama ada yang berbeda pendapat, 2 versi. Ada yang mengatakan sholat di dalam ayat itu maksudnya sholat id. Nahar, wanhar dalam ayat itu maksudnya berkurban pada saat hari raya Idul Adha. Tetapi pendapat yang kedua yang lebih relevan, lebih kuat, sholat di situ artinya adalah sholat apa saja, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Wanhar di situ adalah berkurban, bukan hanya di bulan Zulhijjah, tetapi adalah segala bentuk pengorbanan, penyembelihan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa disebutkan 2 ini, sekalipun sesungguhnya bentuk syukur kepada Allah itu banyak yang lainnya? Bisa dengan ucapan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Bisa dengan hati ini menunjukkan rasa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan bentuk ibadah-ibadah yang lain. Tetapi dalam ayat ini kenapa oleh Allah disebut 2, salat dan berkurban?
Ternyata kata para ulama, sholat ini menggambarkan bentuk kuatnya hubungan seorang hamba dengan Sang Pencipta. Sedangkan berkurban ini menunjukkan, menggambarkan kuatnya interaksi dan hubungan antara manusia dengan manusia. Harus seimbang. Hubungan dengan Allah baik, dengan manusia juga jangan rusak. Tapi juga jangan sebaliknya, hubungan sesama manusia baik tapi dengan Allah rusak. Ini juga tidak benar. Tetapi orang yang hubungannya dengan Allah baik, harusnya hubungan sesama manusianya juga baik. Maka Allah isyaratkan dalam ayat itu, fasholli li rabbika wanhar. Kemudian ada kalimat atau kata yang menarik di dalam ayat yang kedua ini. Allah menyebut berkurban dengan kata-kata wanhar. Kenapa tidak dengan wadbah? Dalam bahasa Arab menyembelih itu juga bisa dengan kata-kata dzabaha, wadbah. Atau dengan kata-kata watasaddaq, bersedekahlah, sembelihlah dengan kata-kata dzabaha. Kenapa wanhar? Ternyata kata para ulama, pilihan kata wanhar ini ada maksud dan tujuannya. Ternyata wanhar ini adalah kata yang hanya khusus digunakan untuk menyembelih, dan hewan yang disembelih itu adalah hewan onta. Lalu apakah difahami bahwa berkurban itu tidak boleh kalau tidak pakai hewan onta? Kalau sapi dan kambing tidak boleh? Bukan. Kata para ulama, kata-kata wanhar adalah digunakan untuk menyembelih hewan dan hewannya khusus adalah onta. Maksudnya bahwa ini untuk menggambarkan, menjelaskan bahwa berkurban, bersedekah itu dengan yang terbaik. Unta di masa itu, pada zaman itu adalah hewan yang terbaik, yang termahal. Makanya ada hadis Rasulullah SAW menyebutkan, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Kamu bisa menjadi perantara seseorang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, kata Rasulullah SAW, itu jauh lebih baik dibandingkan kamu mendapatkan apa? Hadiah seekor onta berwarna merah. Ukuran kebaikan ketika itu diantaranya disebutkan dengan ukuran hewan onta, menggambarkan bahwa ketika itu onta hewan yang apa? Termahal, hewan yang terbaik. Maka wanhar itu adalah menyembelih, tapi hewannya khusus adalah untuk onta, untuk menjelaskan bahwa berkurbanlah dengan pengorbanan yang terbaik, yang teristimewa. Dalam hadis Rasulullah SAW digambarkan, duha Rasulullah SAW bikabsyaini amlahaini aqranaini. Rasulullah SAW berkurban itu dengan 2 ekor kambing. Amlahaini, dagingnya itu berisi betul, banyak dagingnya. Aqranaini, tanduknya itu betul-betul sehat. Ini menggambarkan Rasulullah berkurban dengan yang terbaik. Tentu kembali adalah bukan mahal dan ininya, tetapi pada dasarnya adalah bagi kita yang tahu ukurannya adalah kita, yang terbaik, yang teristimewa menurut kita adalah mudah-mudahan sebagai wujud bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ayat yang ketiga, ketika di awal tadi kita sampaikan sebab turunnya surat ini adalah karena hinaan orang kafir kepada Rasulullah. Rasulullah dijuluki abtar. Maka oleh Allah dibalas, justru kata Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka, orang yang menghinamu wahai Muhammad, bahwa kamu abtar, justru mereka lah yang abtar. Kenapa? Walaupun mereka punya anak keturunan laki-laki, ada penerusnya, tetapi ketika mereka tidak berislam, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka meninggal dunianya mereka. Dengan itulah terputus nama mereka, dengan itulah kebaikan mereka terputus. Bahkan ketika di dunia pun mereka termasuk orang yang terputus dari kebaikan, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, namamu akan terus dikenang. Dalam solat disebut nama Rasulullah SAW, ketika azan disebut nama Rasulullah SAW, ketika orang menyebut salawat Rasulullah SAW selalu disebut. Maka justru yang abtar itu adalah orang-orang tokoh-tokoh musyrikin Quraisy yang menghina Rasulullah dengan kata abtar.